金貸してくんねえ。つうかよこせ。やめておけ。受け継ぎし者なるぞ。痛い目を。Halo halo minasan, kembali lagi bersama alur anime Kunang Kene. Gimana, masih suka nonton yang harem-harem? Wah, sama dong. Rokudo Tosuke atau kita panggil saja Rokudo adalah MC kita yang satu dari kebanyakan orang sering mengalami rundungan atau sering dibully di sekolahnya. Suatu ketika Rokudo mendapatkan warisan atau sebutlah jimat dari kakeknya, yang dimana jimat tersebut bisa membuat semua cewek nakal jatuh hati kepadanya. Dan dari situlah Rokudo bisa mendapatkan bantuan dari cewek nakal tersebut untuk mengubah kehidupan di sekolahnya itu. Dan langsung saja Rokudo no Onnatachio Hajimeo. Awal kisah dimulai dengan pembulian yang dilakukan oleh teman kelas Rokudo bernama Inuma. Akan Watashi perkenalkan terlebih dahulu para bestinya Rokudo, kita panggil saja Masaru dan yang satu adalah Kota. Mereka bertiga memiliki nasib yang sama, yaitu sering dibully. Karena itulah mereka saling mensupport. Terbukti ketika mereka saling membagi lauk masing-masing setelah lauk milik Rokudo menjadi bola. Terlepas dari bulian itu, mereka adalah laki-laki normal pada umumnya yang jelas ngiler melihat paha mulus paha pacarnya Inuma bernama Tsubaki. Bening cuy. Yang setelah itu jelas mereka juga sangat marah atas perlakuan berandalan tadi yang karena lemah mereka hanya bisa pasrah atau ngedumel di belakang. Dan sebenarnya mereka hanyalah ingin menikmati masa sekolah yang damai. Supaya bisa meluapkan emosi, mereka pun mampir ke rumah Rokudo untuk bermain game. Lalu sesampainya di rumah, Rokudo mendapatkan kiriman dari mendiang kakeknya. Sebuah gulungan yang sering dibawa oleh Jiraiya atau mantra yang tertulis di dalamnya. Dan ternyata merupakan warisan berharga yang dijaga turun-temurun oleh keluarganya Rokudo. Seingat Rokudo, mendiang kakeknya pernah bilang begini. Sempat bingung bagaimana cara menggunakan gulungan itulah tiba-tiba muncul cahaya bersamaan dengan sebuah tanda di keningnya. Merasa percaya diri dengan kekuatan itu, Rokudo dengan pedenya melawan berandalan yang hendak memalaknya. Namun tetap saja berakhir bonyok, dan yang menarik adalah si cewek nakal ini Keesokan harinya ketika Inuma kembali akan membuli Rokudo, tiba-tiba Tsubaki berusaha menghentikan itu. Bahkan ketika mereka bertiga sedang berdiskusi di dalam toilet cowok lah ya, pun si Tsubaki ini meminta maaf kepada Rokudo atas kejahatan yang telah diperbuatnya di masa lalu. Hal yang aneh kembali terjadi ketika Rokudo The Gang menjadi pusat perhatian oleh cewek-cewek berandalan di sekitar mereka yang mungkin tertarik kepada Rokudo. Bukan hanya itu, tiba-tiba Inuma muncul-muncul kepada Rokudo yang ternyata fotonya Rokudo dijadikan sebagai wallpaper oleh Tsubaki. Kini Rokudo mengingat perkataan kakeknya yang ternyata memiliki tanda yang sama. Akan Watashi perkenalkan dengan cewek berandalan yang bernama Himawari Rana atau sebut saja Rana, yang dengan sangarnya menyerang para berandalan itu dan berakhir rumah sakit bagi para berandalan. Setelah itu tanpa sengaja Rana ditabrak oleh Rokudo dan sudah jelas Rana jatuh hati kepadanya. Bahkan meminta untuk duduk di samping Rokudo yang ini merupakan kali pertama Rana masuk ke sekolah sejak kali mendaftar. Yang ketika Takeru mencoba berkenalan dengannya, Rana sama sekali tidak merespon bahkan satu kata pun. Namun berbeda jika Rokudo yang melakukan itu. Sehingga Takeru yang panas pun langsung membogumnya, tapi
Masih di rumah sakit di mana Inuma bertemu dengan seniornya yang sebelumnya dikalahkan oleh Rana. Seniornya bercerita kalau Rana sangatlah berbahaya. Dia bisa mengalahkan para gangster, mengobrak-ngabrik markas Yakuza hanya seorang diri. Bukan karena balas dendam ataupun diremehkan, alasannya sepele, hanya sedang M saja. Rokudo yang polos pun tak tahu harus bagaimana cara menghadapi cewek, terlebih lagi cewek-cewek berandalan. Cewek memanglah misterius yang selalu mempunyai sifat lemah dan berada di belakang lelaki, sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai lelaki gentleman untuk melindunginya meskipun Rokudo sangatlah lemah. Sebagai seorang cowok, Rokudo pun berusaha untuk mengubah Rana menjadi lebih feminim, seperti dan benar saja ketika Rokudo bertemu dengan Rana, dia menempati janjinya sehingga menjadi babak belur akibat dikeroyok berandalan yang dendam kepadanya. Melihat perjuangan Rana, kini giliran Rokudo lah yang akan menunjukkan sisi lelakinya dengan menantang Inuma. Setelah memukul Rokudo, kita diperlihatkan sisi lemah Inuma kecil, di mana Inuma dibully oleh teman-temannya karena takut dengan petir. Mungkin itulah salah satu alasan Inuma sangat benci dengan orang lemah. Apalagi orang kuat seperti Rana malah berpihak kepada Rokudo yang membuatnya semakin cemburu. Sehingga kini Rokudo menjadi pelampiasan amarah sampai pada akhirnya Rokudo tidak bisa menahan pukulan itu dan... Setelah pertarungan itu, Rokudo merasa murung jikalau bukan karena jimat mendiang kakeknya tidak mungkin ada wanita yang menyukainya. Apalagi jimat itu hanya berlaku untuk cewek berandalan yang sudah jelas cewek baik seperti ketua OSIS ini tidak mungkin tertarik dengannya. Untuk beberapa saat Rokudo ingin menenangkan diri, tapi bestinya tetap berusaha untuk mengawasi Rokudo. Ketika pulang itulah tanpa diduga Rokudo diajak makan ramen oleh Inuma. Dan ternyata anak yang memalak Rokudo tempo hari hanyalah murid SMP atau bocil yang merupakan teman Inuma. Suasana kikuk itu pun berubah seketika. Malahan mereka semua seperti sudah berteman sangat-sangat lama. Kemudian ada murid berandalan kelas 2 yang menghampiri dirinya. Dia merupakan utusan dari penguasa sekolah SMA Aomori yang datang untuk menyeret Rokudo. Seperti yang kalian duga, cewek nakal ini pun membela Rokudo ketika dia disakiti. Bukan hanya itu, Inuma juga ikut-ikutan membela Rokudo. Setelahnya kedua bestinya juga keluar dari persembunyian lantas ikut membela Rokudo. Dengan segenap jiwa dan kekuatannya, Rokudo pun membulatkan tekad untuk melawan sang penguasa. Ditambah Rana juga datang dari balik dinding sehingga... Inilah sang penguasa sekolah bernama Osanada. Yah, masih bocil dan bagongnya cewek lagi. Yang sudah jelas Osanada tidak berkutik di hadapan Rokudo. Padahal jikalau selain Rokudo, Osanada sangatlah ganas. Bahkan Rokudo dibawa ke kamar Osanada yang berada di gedung sekolah untuk sekedar berbicara berdua. Namun Rokudo merasa bersalah karena sesuai dengan fisiknya, mungkin Osanada belum pernah jatuh cinta. Dan kini Rokudo menjadi cinta pertama Osanada. Hal itu mengingatkan Rokudo dengan cinta pertamanya ketika bocah bernama Miu. Dimanapun, kapanpun, pikiran Rokudo hanyalah Miu, Miu, dan Miu, sehingga membuat hari-harinya bahagia. Namun beberapa tahun kemudian, Miu yang polos menjadi berandalan karena cinta pertama. Dari pengalaman itu, Rokudo bertekad akan mendidik Osanada menjadi murid baik-baik. Kesempatan muncul karena ternyata Osanada tidak naik kelas 2 kali sehingga kini masih kelas 1 plus kelas yang sama.
からまだ学年的には1年生。もう1年2組だ。Keesokan harinya Rokudo memberi saran atau ide untuk laporan kelas. Idenya adalah mengamati tumbuhan yang tumbuh di sekitar sekolah. Berkat dukungan dari Rana dan Osanada, mau tak mau seluruh murid pun menyetujuinya. Setelah Osanada menjadi anak baik, lantas temannya bernama Kurokata pun protes dengan itu. Padahal Osanada sendiri yang bertekad akan berhenti sekolah dan akan fokus membuat onar. Tapi sekarang dia malah lebih fokus tentang laporan di kelasnya itu. Mauいいんだ。学校はやめないことにした。Kurokata yang kesal pun menyusun rencana dan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan tanaman Osanada. Sudah jelas tujuannya supaya bisa memancing emosi dan kembali meneruskan rencana awal. Lalu setelahnya Rokudo muncul bak pahlawan yang berusaha menghentikan Osanada bertemu dengan geng Onishima. Namun hasilnya nihil. Sebaliknya Osanada akan bergabung dengan geng Onishima. Sebelum bergabung ada satu orang yang meremehkan Osanada. Karena jika dilihat dari fisiknya memanglah masih bocil sehingga kembali ke Rokudo yang masih kepikiran dengan Osanada, dia berniat akan menolongnya dengan meminta bantuan kepada Rana. Para keroco pun diserahkan kepada Rana, sedangkan Rokudo dengan gobloknya malah membaca laporan hasil pengamatan mereka. Bahkan, meskipun diajar terus dan terus oleh Kurokata yang kesal kepadanya, Rokudo tetap kekeh membaca laporan itu sampai detik terakhir menyampaikan bacot no jutsu kepada Osanada. Sehingga Osanada akhirnya membela Rokudo dengan menerima pukulan dari Kurokata itu. Komen Kurokata. Para bestinya juga datang membantu Rokudo, dan pada akhirnya Kurokata mengorbankan dirinya sendiri demi Osanada supaya bisa kabur. Meskipun sampai kapanpun geng Onishima akan terus mengejar mereka. Singkat cerita, Rokudo dan bestinya sudah berhasil mendapatkan SIM motor, dan mereka berniat akan touring bersama. Rokudo yang belum punya motor pun lantas akan meminjam milik Inuma. Yah, meskipun motor itu urakan seperti yang punya, Rokudo nelangsa melihat ketulusan Inuma sehingga Rokudo dengan terpaksa mencobanya. Ya, sontak Rokudo pun langsung dikejar poluan cantik yang sedang bertugas. Namun seperti biasa, sang poluan pun malah klepek-klepek melihat Rokudo yang berpenampilan seperti pangeran. Wah, basah kan? Aduh. Dan Watashi perkenalkan poluan tadi, kita panggil saja Azami, murid kelas 1 di sekolah tajir khusus cewek, yang datang menemui Rokudo untuk mengembalikan kartu pelajarnya yang sempat jatuh. Aduh, basah lagi. Beberapa saat kemudian Inuma datang membawa motor model baru yang jelas Azami langsung melarangnya. Sebagai gantinya, benar saja, Azami merupakan cewek nakal yang ketika di jalan selalu ngebut dan ugal-ugalan yang membuat Rokudo nangis. Hal itu dilakukan supaya Rokudo tahulah kalau motor itu sangatlah mengerikan. Setelahnya Azami pun tidak ngebut lagi, sembari menikmati suasana di sekitar mereka. Keesokan harinya Azami kembali menemui Rokudo yang dimana dia berencana akan menjadi supirnya Rokudo. Meskipun menolak, Azami lalu menangis yang pantang bagi lelaki sejati membuat perempuannya atau cewek nangis sehingga akhirnya Rokudo tak bisa menolaknya. Kemudian Rokudo pun diantar pulang. Ramping sekali. Alasan Azami sangat membenci anak motor ugal-ugalan adalah dulunya Azami pernah diselamatkan oleh polisi motor ketika dirampok oleh pengendara motor. Rokudo boleh saja mengendarai motor asalkan motor yang standar dan tidak ugal-ugalan. Sesaat setelah Azami pergi, seseorang datang menghampiri Rokudo yang pada intinya dia bertanya tentang orang gila yang menyamar sebagai polisi bermotor, yang ternyata adalah Azami.
Malam harinya Rokudo pun menyampaikan hal tadi kepada bestinya, yang pada intinya Rokudo ingin menolong Azami dari geng Onishima yang sedang mengincarnya. Dia bernama Aoi yang merupakan nomor 3 di Onishima. Dikenal anak yang sopan, tenang, tidak suka gelut, namun ketika di jalan sifatnya sangat-sangat berubah 185 derajat Celcius. Dirumorkan ada seorang polisi bermotor yang setelah mengejarnya, polisi tersebut luka parah sampai tidak bisa naik motor lagi. Yang ternyata polisi itu adalah orang yang menolong Azami sampai Azami sangat ngefans kepada beliau. Untuk itulah Rokudo dan bestinya pun membuat onar di jalan supaya dihentikan oleh Azami lalu menyampaikan niatnya itu. Dan benar saja Azami pun datang mengganggunya. Namun ternyata Rokudo tidak bisa menghentikan Azami untuk menangkap Aoi. Dan memang Azami mempunyai dendam kepadanya sedari dulu. Azami-sama, Onishima Rengon ni nerabareteるんだ. 危険なんだよ. あんな姿にした古川葵は私が捕まえなきゃいけないの。タカをつける. Kita beralih ke Aoi the Gang, di mana mereka juga mengincar Azami yang jelas akan muncul di balapan esok hari yang akan mereka adakan. Sebelum itu, satu dari mereka menantang Aoi balapan supaya Aoi menyerahkan posisi ketua kepadanya, sehingga anime ini masih ongoing ya guys ya. Yang jikalau setelah keluar episode terbarunya gimana, mau lanjut atau tidak? Kolom komentar masih kosong tuh, coret-coret saja. Setelah nonton anime ini gimana? Masih kekeh nyakitin cewek? Lanang kok nyakitin, disakitin lah. Atau masih takut dengan pembuli yang selalu membuli kalian? Sama-sama manusia dan sama-sama makan nasi kok takut? Lemah. Sini.